Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya ingin menjawab dari satu kisah ya, seorang ibu. Kalau tidak salah hari Rabu kemarin, hari Rabu minggu lalu, saya ketemu seorang ibu. Dia bercerita begini. Dia cukup lama juga ya, 12 tahun juga kalau nggak salah. 12 apa berapa belas tahun mereka menikah tidak dikaruniai anak ya. Kemudian ikut bayi tabung bahkan 2 kali dan berhasil ya, berhasil. Tetapi tetap aja mereka ingin punya bayi lagi yang benar-benar itu dari proses yang alami ya. Kemudian suaminya berkata, ayo kita berangkat haji yuk gitu. Nanti kita berdoa di sana gitu. Umroh juga. Dan ternyata di tanah suci ibu ini tidak berhenti minum air zam-zam. Jadi minum itu air zam-zam aja. Minum terus air zam-zam. Pulang dari tawaf, kalau nggak salah dari multazam ya, depan multazam dia berdoa. Itu pendarahan bawa rumah sakit waktu itu di Mekah. Kemudian pulang dari situ tidak lama, berapa bulan dinyatakan positif hamil. Dari kisah ini saya terinspirasi untuk menjawab, yang kuasa itu hanya Allah. Tugas kita kan ikhtiar. Bayi tabung, berdoa, nabung itu ikhtiar kita. Tapi yang utama dulu adalah ke Allah dulu. Ke Allah berdoa, penuhi kalau memang sanggup, penuhi kewajiban-kewajiban kepada Allah, hak-haknya Allah, berdoa, hasilnya apapun jangan suuzon sekali-kali kepada Allah. Jadi kalau Allah memberikan kita atau mengabulkan doa kita, bukan pertanda kita mulia. Kalaupun Allah tidak kabulkan atau belum kabulkan doa kita, bukan bertanda kita hina. Bisa jadi doa-doa kita, keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah, justru itu bisa menjadi bencana buat kita. Atau kalau doa kita belum dikabul oleh Allah, bisa jadi itu penjagaan Allah kepada kita. Jadi saran saya pertama ya, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah. Bisa jadi ada penghalang-penghalang doa kita karena dosa-dosa kita. Yang kedua istiqoroh ya. Tapi yang pertama kalau hati saya cenderung gitu ya ke Allah dulu, umroh atau haji, daftar haji, umroh, berdoa yang kuat di sana, tapi ikhtiarnya jalan juga. Mudah-mudahan nanti Allah kasih hasil yang terbaik. Tapi ingat, hasilnya apapun tetap husnuzon kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Ibu. Dari pertanyaan ini, bagi siapapun mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, kemungkinan besar kita pasti terpancing mensikapi orang-orang yang menurut kita adalah mengganggu, ya mengganggu, menjadi masalah, itu biasanya seperti itu. Nah kita terpancing. Nah gimana Allah sudah beritahu kepada kita di Al-Furqan ayat 20, sungguh sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah engkau bersabar, kata Allah. Bersabar. Di sini bersabar itu seperti apa? Oh jangan kita, oh diam nggak apa-apa, tapi kita ngomongin di belakang. Oh diam nggak apa-apa, tapi hati kita menyimpan dendam gitu ya. Nah jadi pertama kita harus yakin dia hadir sebagai tetangga kita, sebagai ujian. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan yang namanya mendapat cobaan dari sesama kita. Nggak usah di luar rumah, di dalam rumah aja diuji oleh pasangan, oleh anak, iya kan, oleh orang tua, mertua, sepupu, besan, apapun itu di lingkungan keluarga inti. Apalagi dengan teman atau tetangga kita. Nah, jadi Allah berfirman mau nggak bersabar gitu. Sabar itu kan berarti menahan. Udah menahan, jangan dikeluhkan lagi, jangan diomongin lagi kepada orang lain ya. Kemudian jangan kita
eh, mensikapinya dengan sikap yang salah, dengan dosa lagi. Dengan dosa lagi misalnya kita ngomongin dia lagi, kemudian kita menyimpan dendam gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tetap aja berbuat baik gitu. Kalau ada hal yang perlu ditabayunkan, ditabayunkan gitu. Sebetulnya kita kasihan dengan orang seperti itu. Kenapa? Kalau dia sudah bergibah gitu ya, sudah memfitnah, sebetulnya kan dia mentransfer pahalanya kepada kita. Justru di sini adalah hikmahnya, kalau kita berbicara akhirat ya, hikmahnya adalah saya menabung pahala seperti Imam Hasan Al-Basri menabung pahala dari kejahatan orang, keburukan orang kepada dirinya ya, karena dia sudah berbuat zolim. Kasihan justru seperti itu. Nah, masalah dia diperlihatkan oleh Allah keburukannya, oh jangan pula kita ikut-ikutan di sana, apalagi hati kita rasain lo gitu. Nah itu kan kayaknya kita tuh puas gitu ya kalau orang itu dapat masalah, kalau dia itu ke kitanya buruk perilakunya. Nah inilah ujian hati yang luar biasa bagi siapapun ya. Nah dia meremehkan orang gini loh. Kalau kita berbicara tentang teori penyakit hati, dilihat dari gejala ini betul. Orang yang meremehkan orang itu dia sombong, ya kan? Dia ujub, ya, kepo, pengen tahu urusan orang. Itu bisa unsur-unsurnya nanti kedengki, tajasus, cari-cari informasi, nanti digibahi. Kalau lihat dari gejalanya, orang ini memang dia ada penyakit hati. Tetapi fokus kita bukan menilai orang. Dia mah orangnya sombong, soalnya suka meremehkan orang. Dia mah orangnya kepo, pengen tahu urusan orang, tajasus. Kita bukan di situ wilayahnya, bukan menilai orang, ya. Tetapi ini menjadi bahan introspeksi diri. Jangan-jangan orang ini hadir dalam kehidupan saya sebagai teguran dari Allah. Jangan-jangan saya selama ini punya juga penyakit hati. Ya, jadi Allah menegur kita di Al-A'raf 168, Allah menguji kita dengan yang buruk, yang baik, itu sebagai teguran supaya kita kembali ke jalan yang benar kepada Allah. Nah, jangan terjebak dengan dia. Kok dia kayak gitu ya, kok dia kepo ya, kok dia meremehkan orang ya. Nah, itu sangat capek sekali ya. Nanti kita nggak punya waktu melihat ke dalam diri kita gitu ya. Kemudian doakan dia, tetap berbuat baik kepadanya. Tidak mudah memang, karena perjuangan hati luar biasa. Tapi memang ilmu hati itu kalau berpenyakit, obatnya memang pahit. Kenapa pahit? Melawan nafsu. Jadi kalau kita sebel sama orang ya kita jadi sayangi dia. Kalau kita dendam sama dia justru kita kasih hadiah buat dia gitu ya. Kalau kita dengki kita puji dia. Jadi kebalikan yang kita tidak mau kita lakukan gitu. Nah itu obatnya. Jadi ibu jangan terjebak dengan perilaku orang. Fokus evaluasi diri. Jangan terpancing mensikapi sikap orang yang buruk dengan keburukan lagi. Supaya kita ditolong oleh Allah. Memang kalau orang di depan baik, di belakang kita menusuk, memang sih kalau secara teori dikatakan munafik ya, antara ucapan, perilaku, depan belakang berbeda, itu kategori munafik. Tapi apapun itu semua, ibu jangan kejebak ke sana, jangan ke dianya, nanti ibu nggak ada waktu evaluasi. Padahal itu stimulus membuat ibu bisa memperbaiki diri, bisa introspeksi diri ya. Insya Allah, Allahumma a'lam bishawab.